Ya bukan itu, tetapi jauh lebih baik itu adalah ya jadi aja KPU, bubarin aja KPU kalau begitu gitu, karena kerjanya hanya cuma tahunan, 5 tahun sekali gitu. Good morning. Pagi. Selamat pagi. Halo dah, mau kemana? Mau ke Hambalang. Adik nih, gua Geronggang, sekitar 3 kilo ya. Siap. Oke, kita akan coba mendaki bukit menuju lembah, menangi samudra, ketemu buaya. Oke. Kita lagi hiking karena sepeda nggak naik, kita hiking ke gua apa namanya, Dek?
Gua Gerenggang. Nih pendakian ini. Tuh. Gua Gerenggang. Jalurnya lumayan nih. Gua Gerenggang. Ini kita didampingi oleh adik-adik nih. Tuh. Oke. Selamat pagi, brother. Selamat siang, brother. Tadi saya sudah selesai goes dari Sentul, kemudian Ciherang. Sepeda kita taruh Ciherang kita karena kondisi jalan yang lumayan agak berat medannya, kita taruh aja. Habis itu kita jalan ke sini, hiking aja ke sini. Ini tepatnya posisi saya hari ini di Gua Gerenggang ya, Gua Gerenggang. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hal yang paling menarik untuk kita diskusikan soal pilkada, undang-undang pemilu ya. Jadi pilkada itu pertama poinnya kan inginnya pilkada itu undang-undangnya permanen gitu. Jadi tidak setiap pemilu undang-undang itu direvisi. Tetapi bagaimana undang-undang itu bisa dipakai lama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semangat dari revisi undang-undang pemilu ini ada yang sehari ini pasti di situ ada keinginan, kehendak, kepentingan masing-masing partai ya. Misalnya sekarang kelihatan sih faksi dari PDIP inginnya pilkada itu di tahun 2024. Sementara dari Partai Demokrat, PKS, Golkar dan Nasdem menginginkan pilkada itu tetap sesuai dengan trayek jalur normal yang selesai 2017, maka 2022 penyelenggaraannya yang periode 2017,
Yang periode 2018 itu pilkada di tahun 2023. Tetapi ini sekarang masih terjadi dinamika di parlemen. Kuat-kuatan kita bisa melihat bagaimana peta politik di parlemen hari ini. Yang menjadi menarik adalah posisi Gerindra hari ini juga sebetulnya di mana, apakah akan menjadi partai yang ikut mendukung pilkada serentak itu di tahun 2024 atau Gerindra ikut bagaimana pilkada tetap secara normal 2022 dan 2023. Apa kepentingan di balik ini? Ada bau yang tersirat dari keinginan dari PDIP kenapa ngotot dilakukan serentak. Apa sih manfaat pilkada serentak ini? Kemudian kenapa harus ada PLT? Saya melihat kalau mencermati undang-undang yang mau diselenggarakan serentak 2024, mudaratnya lebih banyak daripada keuntungannya. Pertama, mudaratnya adalah waktu penyelenggaraan pilkada kita itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Jadi saksi KPPS yang meninggal kemarin itu kan karena rangkaian proses penghitungan itu dari DPRD, kemudian presiden kemudian nanti ada kepala daerah misalnya, itu kan membuat waktu pilkada itu akan panjang proses penghitungan. Dan tidak heran kita kemudian menyaksikan banyak KPPS yang meninggal karena proses waktu yang lama itu. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang partisipasi politik, juga sebetulnya tidak ada juga korelasi linier. Mau pilkada serentak itu akan ada konsekuensi tentang partisipasi politik. Yang ketiga adalah soal kenapa pilkada serentak untuk tujuan efisiensi juga nggak ketemu. Tetap aja pos politiknya penyelenggaraan pemilu tetap mahal. Jadi saya mencermati apa sih keuntungan pilkada serentak ini gitu. Bahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu itu yang menyelenggarakan pilkada itu sekali 5 tahun. Ini hari ini kan KPU digaji per bulan. Tapi kerja KPU ini hanya kerja 5 tahun sekali. Kan agak lebih baik kalau menurut saya, bukan itu, tetapi jauh lebih baik itu adalah jadi IO aja KPU, bubarin aja KPU kalau begitu gitu. Karena kerjanya hanya cuma tahunan, 5 tahun sekali gitu. Ngapain harus gaji per bulan gitu. Kemudian ketika yang keempat adalah ketika terjadi sengketa di MK, itu kan berat juga bagaimana MK menyelesaikan sengketa-sengketa pemilu itu akan menjadi rumit gitu. Karena banyak nanti akan pengaduan sengketa yang tidak menerima kekalahan akan mengajukan ke MK. Dan itu MK akan panjang proses persidangan dan karena penyelenggaraan pilkada serentak itu. Kemudian kalau kita bicara yang kelima ada soal PLT. Akan ada sekitar 200 PLT kepala daerah. Bisa kebayang nanti adalah kepala daerah kita ini itu nanti bukan dipilih langsung tapi PLT. 2022 sampai 2024 ada 201 kepala PLT. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa nanti akan memilih PLT ini? Apakah itu adalah Kemendagri? Maka ketika mendengar Kemendagri sangat senang mendengar respon seperti ini, kabar akan ada PLT itu pasti mereka sangat senang gitu. Karena nanti mereka akan memilih PLT ini. Dan partai mana yang akan diuntungkan? Siapa yang memilih Kemendagri? Apakah betul menjadi kepala daerah PLT itu akan gratis, no freelance? Pasti ada kos politik yang harus dikeluarkan. Ada deal-deal yang harus dikeluarkan gitu. Jadi partai penguasa apakah akan mendapatkan keuntungan dari 200 kepala daerah nanti yang PLT itu? Yang kelima, apakah ini akan mengganggu kualitas demokrasi kita? Ya pasti dengan adanya PLT ini tidak bisa mengambil keputusan yang strategis, kebijakan-kebijakan strategis. Sehingga nanti adalah banyak PLT yang dipilih itu tidak bisa bekerja mengambil kebijakan yang penting dan strategis. Ini menjadi kendala juga bagi kita. PLT itu juga tidak baik sebenarnya. Nah, kemudian ada kaitan yang keenam adalah soal Anies Baswedan. Soal Anies Baswedan misalnya,
ketika memang pilkada itu diserentakkan di tahun 2024, maka Anies Baswedan itu kemudian Ganjar Pranowo misalnya habis di tahun 2022. Anies Baswedan ada 2 tahun jeda, Anies Baswedan tidak punya panggung ya. Gelembung popularitas dia pasti akan berpengaruh karena tidak ada incumbent. Beliau tidak lagi bisa menjabat sebagai gubernur karena masa jabatan beliau hanya sampai 2022, dan kalau tidak ada pilkada maka akan ada PLT gubernur DKI. Artinya Anies Baswedan itu paling tidak 2 tahun nganggur, tidak ada panggung politik, tidak ada bisa, secara tidak langsung ada konsekuensi logis. Apa itu? Yaitu tentang terkait dengan elektabilitas beliau pasti akan redup ya, karena tidak menjadi perbincangan publik lagi, tidak santer menjadi isu yang disebut orang, jadi perbincangan masyarakat, akan disorot oleh media. Nah, ketika beliau sudah tidak lagi gubernur, tentu panggung beliau hilang. Beliau tidak punya panggung. Maka kalau kita tarik garis lurusnya, apakah ini ada kaitan dengan Pilpres? Maka bukan tidak mungkin bahwa ini ada hubungannya dengan Pilpres. Ketika Anies tidak dikasih panggung 2 tahun, maka kemungkinan elektabilitas Anies redup, maka sulit untuk bertarung pada Pilpres di 2024. Ditambah lagi memang ada undang-undang regulasi yang sepertinya itu dipersiapkan untuk menjegal Anies. Misalnya harus dari kader partai. Sementara Anies Baswedan tidak punya partai. Ini juga kelemahan kenapa Anies Baswedan tidak punya partai. Saya mengusulkan ke Anies Baswedan, ayolah pakai aja baju partai gitu. Ngapain harus malu-malu? Stempel saja supaya ketika dia pakai baju partai, maka di parlemen itu kan siap juga pasang badan membela beliau, agenda beliau. Walaupun PDIP dan CS dan gengnya dan faksinya juga mencoba membatasi ruang gerak Anies itu dengan pasal-pasal tersebut. Nah, mestinya Gerindra juga pasang badan untuk tetap mempertahankan pilkada di tahun 2022. Nah, tetapi kan Gerindra juga sepertinya hari ini masih dipertanyakan posisi Gerindra di mana. Belum kelihatan apakah Gerindra mendukung pilkada di tahun 2022 atau Gerindra mendukung pilkada di tahun 2024. Karena ini juga terkait dengan Pilpres ke depan. Jadi saya pikir itu yang menjadi penting, bahwa bagaimana kualitas demokrasi kita tetap dijaga. Undang-undang ini adalah produk manusia, tetapi jangan sampai kita punya agenda masing-masing ya. Lebih kuat agenda partai, agenda golongan dan kelompok, tetapi produk undang-undang itu betul-betul untuk bagaimana memperbaiki kualitas demokrasi kita untuk kemaslahatan masyarakat. Oke, terima kasih guys. Selamat siang. Share, komen video YouTube kita, channel Pangisarwi Caniago, Foxpol Center, channel Backend Habis. Oke, selamat siang brother.
dari Goa apa tadi namanya? Garunggang ya. Jangan lupa ke sini nih. Alamnya alami, ini bukan dibuat ya, ini alami batunya ya, ciptaan Allah nih. Jadi batunya alami bukan dibuat dan ribuan abad yang lalu.